Halo guys, dengan saya Jen Tiang. Jadi hari ini aku mau nge-review untuk produknya Bobodak, yaitu water kettle. Jadi meskipun water kettle ini kelihatan kecil dan simple, tapi sebenarnya ini beneran multifungsi banget. Dan untuk harganya sendiri juga affordable banget. Nah, jadi pertama-tama ini dia bisa merebus air seperti water kettle pada umumnya. Terus selain itu juga bisa menyeduh susu, kopi, teh dengan suhu yang tepat. Dan selain itu juga bisa deklorinasi air, bisa menghangatkan empasi, asip, maupun sulfur. Nanti suhu yang kita udah set tersebut, dia bisa tetap stay selama 48 jam ke depan. Ini aku udah pakai selama sebulan, jadi kita langsung lihat reviewnya yuk. Perkenalkan, ini Bobodak Water Kettle atau sebutan kerennya Bobodak Milk Thermostat. Kalau dilihat dari bentuknya sih sebenarnya hampir sama aja dengan water kettle pada umumnya. Jadi untuk kapasitasnya minimal diisi air sebanyak 400 ml dan maksimal 1200 ml. Setelah itu tinggal kita sambungkan ke listrik aja. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan set temperatur yang kita inginkan dan yang sebelah kanan merupakan suhu air saat ini. Suhu air yang sekarang akan pelan-pelan naik menjadi suhu yang kita set dan tetap akan stay pada suhu yang kita set tersebut ya. Suhu air yang bisa kita set minimal 35 derajat Celcius dan maksimal 95 derajat Celcius. Well, apabila kita tekan tombol ini akan ada pilihan boil function dan juga dechlorination function. Yang terakhir ini merupakan indikator set temperaturnya. Kemudian apabila kita tekan tombol ini akan masuk ke milk powder preparing function, lalu ada coffee function, tea function, milk warming function, dan terakhir ada stew cooking function. Kalau tombol ini namanya time reservation. Time reservation hanya untuk milk powder preparing, coffee, dan tea function. Arti dari time reservation ini adalah waktu untuk menunda fungsi yang kita pilih pada water kettle. Contohnya kita pilih tea function, di mana untuk default set temperaturnya 85 derajat Celcius dengan suhu air saat ini adalah 47 derajat Celcius. Lalu kita tekan tombol time reservation, di mana waktu yang bisa diset di sini minimal 10 menit dan maksimal itu 24 jam. Jadi misalnya kita pilih yang 10 menit, maka setelah 10 detik kemudian time reservation-nya akan mulai hitung mundur seperti ini. Dan kemudian akan mulai untuk fungsi tea function yang kita pilih tadi. Dan untuk water kettle ini juga ada night lamp-nya ya. Begitu kita sambungkan ke listrik, night lamp-nya ini udah langsung nyala. Tapi kalau kita mau matiin, tinggal tekan tahan tombol ini aja. Pertama-tama kita coba boil function. Jadi di sini kita tinggal pilih menunya, kemudian kita setkan suhu air yang kita inginkan setelah nanti airnya mendidih, seperti ini. Kemudian suhu air saat ini dia akan pelan-pelan naik sampai airnya mendidih. Di sini kita boleh masukkan kayak bahan minuman herbal yang kita mau masak. Dan setelah airnya mendidih beberapa saat, untuk suhu air yang saat ini, dia akan pelan-pelan turun menjadi set temperatur yang kita setkan tadi, yaitu 95 derajat Celcius. Dan apabila kita mau merebus airnya lagi, kita tinggal pilih kembali untuk boil functionnya seperti ini. Jadi intinya untuk proses boil function ini dapat dilakukan secara berulang kali secara manual, dan apabila kita tidak merebus airnya lagi, maka suhu air saat ini dia akan turun menjadi suhu set temperatur yang kita setkan tadi. Next, ini mau cobain untuk deklorinasi air keran. Jadi ini tinggal kita tekan tombol ini dan kita pilih untuk menu deklorinasi air. Untuk set temperaturnya di 45 derajat Celcius. Dan setelah air mendidih seperti ini, airnya akan mendidih selama 5 menit untuk menghilangkan klorin pada air. Dan setelah itu, suhu air saat ini akan turun perlahan-lahan menjadi set temperatur yang kita setkan tadi, yaitu 45 derajat Celcius. Lanjut, ini untuk fungsi milk powder preparing function.
Jadi untuk set temperaturnya ini aku setkan ke 40 derajat Celcius. Jadi tergantung sulfur yang kita pakai, dan biasanya di belakang kemasan ada dituliskan suhu air yang tepat untuk sulfur kita. Setelah itu tinggal kita tuang air hangat ke dalam botol susu. Kemudian kita masukkan susu formula bubuk ke dalam botol susu. Dan kita tutup rapat untuk botol susunya seperti ini. Kemudian kita kocok, dan setelah itu bisa langsung disajikan ke si kecil. Dan untuk menyeduh teh, ini biasanya aku langsung pilih menu tea function, di mana untuk default set temperaturnya di 85 derajat Celcius. Dan setelah suhu air saat ini naik menjadi suhu air yang kita setkan tadi, maka airnya udah siap dipakai untuk menyeduh teh kita. Kemudian ini untuk menyeduh kopi, biasanya suhu air yang disarankan itu 90 derajat Celcius. Jadi ini aku pilih set temperatur 90 derajat Celcius, dan setelah suhu airnya naik menjadi yang kita setkan ini, maka airnya udah siap dipakai untuk menyeduh kopi kita. Dan untuk milk warming function, kita bisa menghangatkan sulfur maupun asap dari chiller ataupun kulkas. Jadi kita tinggal setkan aja temperaturnya. Contoh untuk sulfur itu 65 derajat Celcius, dan kalau untuk asap itu biasanya 37 derajat Celcius. Dan last one, ini aku mau cobain untuk stew cooking function. Jadi untuk stew cooking kita butuh stew cup yang terbuat dari kaca, kurang lebih seperti ini tapi tidak berlubang, dan ini biasanya dijual terpisah. Karena nggak ada ini, jadi aku peragain aja pakai milk warming basket ini. Jadi untuk stew cooking function kita bisa memanaskan empasi dan sup si kecil. Untuk kapasitas air yang kita masukkan dalam water kettle adalah 700 ml sebelum stew cup tadi dimasukin. Dan untuk empasi atau supnya si kecil yang dipanaskan itu tidak boleh lebih dari 1000 ml. Oke, kita pilih untuk fungsinya. Jadi ini untuk fungsi stew cooking function. Dan untuk waktu yang bisa di-adjust itu minimal 10 menit. Dan maksimal itu 2,5 jam. Seperti ini. Dan sebagai contoh kita akan pakai waktu yang 10 menit aja, supaya nggak kelamaan. Dan setelah kita pilih, akan terlihat di layar untuk suhu air saat ini, yaitu 30 derajat Celcius. Dan kemudian suhu air akan pelan-pelan naik, sampai air tersebut akan mendidih. Seperti ini. Setelah itu proses kukusnya akan mulai jalan selama 10 menit dan waktunya akan countdown seperti ini. Dan setelah proses pengukusan selesai, untuk suhunya akan stay di 70 derajat Celcius selama 8 jam ke depan. Ini nggak bisa di-adjust ya. So that's all for the review. Jadi thanks for watching.